budaya pencitraan. Ketika hidup terasa seperti konten dalam era modern ini, kehidupan publik seolah menjadi panggung besar yang terus menyala tanpa jeda. Setiap orang, tanpa disadari, telah menjadi aktor dalam pertunjukan yang ditonton oleh ratusan pasang mata, bahkan oleh orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki kontribusi apapun terhadap kualitas hidup kita. Media sosial telah membentuk sebuah budaya baru, budaya pencitraan. Sebuah dunia di mana penampilan seringkali dianggap lebih bernilai daripada kenyataan, dan representasi visual dianggap lebih penting daripada kedalaman karakter. Fenomena ini bukan sekadar proses berbagi momen, melainkan transformasi diri menjadi konten. Dalam keheningan batin, seseorang mulai bertanya, apakah saya melakukan ini karena saya ingin, atau karena saya ingin terlihat ingin? Pertanyaan seperti ini semakin sering muncul ketika kita menyadari bahwa identitas digital telah berkembang menjadi bayangan yang menuntut untuk terus dipelihara, diperindah, dan diselaraskan dengan ekspektasi publik. Kita hidup di tengah masyarakat yang menilai berdasarkan apa yang tampak di layar, bukan apa yang tersimpan dalam hati. Disinilah Stoikisme memberikan koreksi filosofis yang tegas. Para filsuf Stoik menekankan bahwa nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh apa yang dilihat orang lain, melainkan oleh kualitas batin yang stabil. Kejujuran, ketegasan moral, kemampuan mengendalikan diri, dan ketenangan menghadapi perubahan. Bagi para Stoik, apa yang publik katakan tidak memiliki kekuatan apapun kecuali kita sendiri memberi izin. Publik hanyalah cermin yang memantulkan persepsi, bukan realitas sejati. Namun dalam praktiknya, budaya pencitraan mendorong manusia untuk mengabaikan realitas internal mereka. Banyak orang merasa harus terlihat bahagia meski batin mereka rapuh, harus terlihat produktif meski hati mereka letih, harus terlihat sukses meski kehidupan emosional mereka sedang hancur. Inilah paradoks modern. Pencitraan yang semakin menguat justru semakin menjauhkan seseorang dari dirinya sendiri. Ia terjebak dalam upaya mempertahankan versi terbaik yang hanya hidup di permukaan layar. Stoikisme mengajak kita kembali kepada pusat kendali yang sebenarnya, diri batin. Dalam pandangan Stoik, sebuah tindakan bernilai bukan karena dipuji publik, tetapi karena dilakukan dengan integritas. Ketika seseorang melakukan kebaikan secara diam-diam, ia sedang memperkuat karakternya. Ketika seseorang bekerja tanpa mengumumkan pencapaiannya, ia sedang mengembangkan nilai keunggulan batinnya. Ketika seseorang menolak berpura-pura demi memenuhi standar sosial, ia sedang memilih kejujuran sebagai prinsip hidup. Monolog batin yang sehat selalu bertanya, apakah ini mencerminkan siapa saya? Atau hanya mencerminkan apa yang ingin saya tunjukkan kepada dunia? Pertanyaan sederhana ini mampu memutus ketergantungan pada sorakan publik. Ia membawa seseorang kembali pada kesadaran bahwa hidup bukan tentang bagaimana kita terlihat, tetapi bagaimana kita menjadi. Budaya pencitraan mungkin tidak akan hilang. Dunia digital akan semakin berkembang, dan tuntutan publik akan selalu ada. Tetapi kekuatan sejati seseorang tidak terletak pada mengikuti arus, melainkan pada kemampuannya membangun fondasi batin yang tidak goyah oleh penilaian eksternal. Stoikisme mengingatkan bahwa citra publik hanyalah topeng sementara kehidupan batin adalah diri kita yang sebenarnya. Dan pada akhirnya, kedalaman karakter selalu lebih bernilai daripada ketebalan pencitraan. Karena apa yang tampak bisa berubah, tetapi apa yang tertanam dalam batin akan menentukan perjalanan hidup kita. FOMO, fear of missing out versus keberadaan diri. Sebenarnya dalam kehidupan modern yang bergerak begitu cepat, manusia dihadapkan pada paradoks yang semakin sulit dihindari. Semakin luas kesempatan yang tersedia, semakin besar pula kecemasan akan kehilangan sesuatu. Fenomena ini dikenal sebagai FOMO, fear of missing out, ketakutan bahwa kita sedang tertinggal, tidak mengalami cukup hal, atau tidak hidup sebagaimana orang lain tampaknya hidup. Ketakutan ini muncul bukan sekadar karena kita ingin terlibat, tetapi karena kita takut dianggap tidak relevan, tidak berkembang, atau tidak sejalan dengan ritme kehidupan sosial yang tampak di layar. Di tengah budaya serba terbuka dan serba terhubung, manusia seakan memiliki jendela ke dalam kehidupan setiap orang. Kita melihat liburan orang lain, promosi karier teman lama, pencapaian akademik seseorang yang bahkan tidak kita kenal secara
personal. Setiap unggahan dapat menciptakan sebuah ilusi bahwa dunia sedang bergerak tanpa kita, bahwa semua orang sedang melangkah, sementara kita hanya diam. Akibatnya, muncul dorongan untuk mengejar, bukan karena tujuan itu milik kita, tetapi karena kita tidak ingin terlihat tertinggal di mata publik. Stoikisme, dalam kejernihan filosofisnya, mengajak kita menyadari bahwa sumber keresahan bukanlah kenyataan itu sendiri, tetapi interpretasi kita terhadap kenyataan. Para filsuf Stoik berulang kali menekankan pentingnya fokus pada apa yang berada dalam kendali kita. Ironisnya, hampir seluruh penyebab FOMO justru berada di luar kendali kita. Kehidupan orang lain, pilihan mereka, kesuksesan mereka, dan cara dunia merespons mereka. Ketika seseorang membiarkan dirinya dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan, ia menyerahkan ketenangan batinnya kepada faktor eksternal yang tidak stabil. Monolog batin dalam diri manusia modern menjadi semakin bising. Ia bertanya, haruskah aku ikut mencoba hal ini? Haruskah aku berada di tempat itu? Apakah aku salah jika memutuskan untuk diam? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hadir karena kebutuhan sejati, tetapi karena tekanan sosial yang terselubung. Kita seakan lupa bahwa kehidupan batin memiliki ritmenya sendiri, yang seringkali tidak sama dengan ritme kehidupan publik. Ketenangan tidak muncul dari memenuhi semua peluang, melainkan dari keberanian untuk memilih mana yang benar-benar selaras dengan diri. Stoikisme menawarkan perspektif yang berbeda. Ia mendorong kita untuk melihat bahwa keberadaan diri yang autentik jauh lebih berharga daripada pengejaran tanpa arah. Keberadaan diri bukanlah tentang berada di banyak tempat, tetapi hadir secara penuh di tempat di mana kita memilih untuk berada. Ketika seseorang belajar menerima bahwa ia tidak harus mengetahui segala hal, tidak harus terlibat dalam setiap tren, dan tidak harus mengikuti kecepatan orang lain, maka ia mulai menyatu dengan dirinya sendiri. Ia memilih kualitas di atas kuantitas, kedalaman di atas kecepatan, dan makna di atas kesibukan semu. FOMO juga seringkali menutupi kenyataan bahwa hidup orang lain yang kita lihat hanyalah fragmen yang sudah dikurasi. Kita hanya melihat pankok-pankok keberhasilan, bukan lembah yang mereka lewati. Jika seseorang mengizinkan dirinya terperangkap dalam perbandingan sepihak ini, maka ia sedang membangun standar yang tidak realistis dan tidak adil bagi dirinya sendiri. Stoikisme mengajak untuk berhenti mengukur diri dengan ukuran orang lain. Standar sejati terletak pada bagaimana kita hidup sesuai prinsip dan nilai yang kita yakini, bukan pada bagaimana kita mencocokkan diri dengan ritme orang lain. Pada akhirnya, monolog batin yang berani harus berkata, aku tidak tertinggal. Aku hanya memilih jalanku sendiri. Dan di titik itulah seseorang menemukan kebebasan. Kebebasan dari tekanan sosial, kebebasan dari perbandingan yang melemahkan, serta kebebasan untuk hidup dalam kesadaran penuh bahwa tidak ada sesuatu pun yang kita lewatkan. Ketika kita hadir sepenuhnya dalam diri, FOMO mungkin menjadi bagian tak terpisahkan dari zaman ini, tetapi keberadaan diri yang sejati selalu menjadi penuh. Sebab hidup bukanlah tentang berada di mana-mana, melainkan tentang menjadi seseorang yang utuh di manapun ia berdiri. Tekanan untuk selalu tahu, overinformasi dan bising mental di era ketika informasi mengalir tanpa henti. Manusia modern menghadapi tantangan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Jika dulu pengetahuan adalah sesuatu yang dicari dengan usaha besar, kini informasi justru datang menghampiri kita, bahkan ketika kita tidak menginginkannya. Setiap detik, layar menghadirkan berita baru, opini baru, perdebatan baru, dan isu baru yang seakan mewajibkan kita untuk mengetahui semuanya. Dalam keheningan batin seseorang, terselip sebuah tuntutan yang tidak pernah benar-benar diucapkan. Aku harus tahu, aku harus selalu mengikuti. Namun di balik tuntutan itu, lahirlah fenomena yang perlahan mengikis ketenangan jiwa, bising mental. Ketika informasi datang bertubi-tubi, pikiran menjadi ladang suara yang tidak pernah diam. Berita politik, konflik sosial, drama publik figur, skandal selebriti, isu ekonomi, hingga perdebatan remeh yang viral, semuanya bercampur menjadi arus yang menyeret kesadaran kita ke tempat-tempat yang tidak pernah kita rencanakan untuk singgahi. Tanpa disadari, kita kerap mengonsumsi informasi bukan karena bermanfaat, melainkan
karena takut tertinggal dalam percakapan sosial. Stoikisme memandang situasi ini sebagai bentuk keterikatan pada hal-hal eksternal. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa pikiran harus dijaga dengan ketat, seperti seorang penjaga gerbang memilih siapa yang layak memasuki benteng. Jika seluruh informasi dibiarkan masuk tanpa penyaringan, maka benteng batin akan menjadi rapuh. Pikiran yang seharusnya menjadi tempat hening dan jernih justru menjadi tempat yang kacau oleh hal-hal yang tidak berada dalam kendali kita. Dalam monolog formal yang tenang, seseorang mungkin bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa aku mengetahui begitu banyak hal yang tidak dapat kuubah? Untuk apa aku memikul beban isu-isu dunia yang bahkan tidak menambah kualitas hidupku? Ini bukan tentang menghindari dunia, melainkan tentang memilih keterlibatan yang bijaksana. Sebab manusia tidak diciptakan untuk memikul seluruh beban informasi global sekaligus. Ada batas yang jika dilampaui, ketenangan batin menjadi korbannya. Overinformasi juga menciptakan ilusi urgensi. Setiap berita tampak penting. Setiap tampak mendesak. Setiap konflik tampak seperti sesuatu yang harus segera ditanggapi. Padahal sebagian besar dari hal-hal tersebut tidak memiliki relevansi nyata terhadap hidup kita. Stoikisme mengingatkan bahwa perhatian adalah sumber daya berharga dan mengarahkannya kepada hal-hal di luar kendali hanya akan melemahkan keseimbangan jiwa. Dalam kehidupan modern, banyak orang merasa kehilangan kemampuan untuk duduk diam tanpa harus membuka gawai. Kesunyian menjadi terasa asing karena pikiran terbiasa dengan ledakan notifikasi dan arus informasi yang terus mengalir. Keheningan yang dulu menjadi ruang refleksi kini tergantikan oleh kecanduan untuk tetap terhubung. Disinilah Stoikisme kembali memberikan kebijaksanaannya yang sederhana namun mendalam. Kendalikan apa yang dapat kamu kendalikan dan lepaskan yang tidak bisa. Kemampuan untuk membatasi informasi bukanlah bentuk ketidaktahuan, melainkan bentuk kecerdasan emosional. Ketika seseorang berani menutup pintu terhadap hal-hal yang tidak berguna, ia sedang melindungi kedamaian batinnya. Ketika ia memilih untuk tidak mengikuti setiap drama publik, ia sedang memperkuat dirinya. Dan ketika ia memutuskan untuk tidak selalu mengetahui segalanya, ia sedang memusatkan energinya pada hal-hal yang benar-benar selaras dengan tujuan hidupnya. Pada akhirnya, monolog batin yang matang akan berkata, "Aku tidak harus mengetahui semuanya. Aku hanya perlu memahami apa yang penting bagi hidupku." Inilah bentuk kebebasan modern yang sering terlupakan. Kebebasan dari bising mental, kebebasan dari tuntutan sosial yang tidak realistis, dan kebebasan untuk hidup dengan pikiran yang jernih. Stoikisme mengingatkan bahwa ketenangan tidak ditemukan di tengah arus informasi, tetapi dalam keberanian untuk memilih apa yang layak tinggal di dalam pikiran. Sebab pikiran yang tenang adalah fondasi dari kehidupan batin yang kuat dan hanya dengan fondasi itu, kita mampu menghadapi dunia yang semakin bising tanpa kehilangan diri. Hidup di era personal branding. Apakah kita menjual diri terlalu murah? Di tengah perkembangan digital yang begitu pesat, manusia menemukan dirinya berada dalam panggung yang tak pernah padam. Setiap individu kini bukan hanya seorang pribadi, tetapi juga sebuah brand, sebuah citra yang dirancang, dipoles, dan dipamerkan. Dunia modern mendorong setiap orang untuk membangun identitas publik yang menarik, kompetitif, dan menguntungkan. Namun dalam monolog batin yang lebih jujur dan lebih dalam, muncul sebuah pertanyaan yang mengusik. Apakah kita sedang membangun diri atau sekadar menjualnya? Personal branding telah menjadi kebutuhan baru. Dalam bidang profesional, seseorang dituntut untuk menampilkan versi terbaik dirinya. Dalam kehidupan sosial, seseorang merasa harus menunjukkan kesan yang selaras dengan standar yang sedang digemari. Bahkan dalam hal spiritualitas dan hobi, ada tekanan untuk memperlihatkan keunikan yang bisa diterima pasar sosial media. Apa yang sebelumnya bersifat intim dan personal berubah menjadi aset presentasi. Fenomena ini tidak sepenuhnya keliru. Ada aspek positif dalam membangun reputasi dan menjaga citra yang baik. Namun persoalannya terletak pada batas yang semakin kabur antara identitas sejati dengan identitas yang dikurasi. Ketika seseorang merasa harus selalu tampil memukau di hadapan publik, ia mulai bernegosiasi dengan keaslian dirinya. Dan ketika negosiasi itu berlangsung terlalu lama, kepribadian yang muncul di permukaan bukan lagi cerminan batin, melainkan produk yang dipaksa untuk sesuai dengan selera pasar. Stoikisme memandang hal ini dengan kepekaan moral yang tinggi.
Para filsuf Stoik berulang kali menegaskan bahwa nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh tampilan luar, melainkan oleh kedalaman karakter. Reputasi, menurut mereka, adalah sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan karena ia bergantung pada penilaian orang lain. Maka, menggantungkan kebahagiaan pada reputasi adalah membiarkan hidup dikendalikan oleh opini yang tak stabil. Dalam monolog formal yang perlahan menembus kepenatan batin, seseorang mungkin berkata, "Aku telah begitu sibuk mempercantik persepsi orang, hingga aku tidak lagi mengenali diriku sendiri." Kalimat ini mencerminkan konflik besar zaman ini, konflik antara kebutuhan untuk diakui dan kebutuhan untuk jujur pada diri sendiri. Ketika personal branding menjadi prioritas utama, keaslian mulai terpinggirkan, dan perlahan manusia terkikis menjadi sekadar simbol dari apa yang ingin ia tampilkan, bukan apa yang benar-benar ia yakini. Ada orang-orang yang mulai merasa lelah karena harus mempertahankan persona positif di dunia digital. Mereka takut terlihat gagal, takut tampak biasa, takut tidak menarik perhatian. Namun Stoikisme mengingatkan bahwa keberanian terbesar bukanlah keberanian untuk tampil, tetapi keberanian untuk menjadi apa adanya. Di dalam diri yang jujur, terdapat ketenangan yang tidak bisa dicapai melalui pencitraan. Jika personal branding dilakukan tanpa kesadaran batin, ia bisa menuntun seseorang untuk menjual dirinya terlalu murah, menjual integritas demi popularitas, menjual ketulusan demi persetujuan, menjual ketenangan demi perhatian. Dan pada titik tertentu, seseorang mungkin menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada citra publik, yaitu kedalaman spiritual dan keutuhan moralnya. Stoikisme menawarkan penyeimbang yang tegas. Ia mengajak kita membangun reputasi dari dalam, bukan dari luar, bukan dengan memoles citra, tetapi dengan mengembangkan kualitas batin, disiplin, kejujuran, keteguhan, dan empati. Ketika karakter diperkuat, reputasi akan mengikuti dengan sendirinya. Dan jika reputasi tidak sesuai dengan karakter, itu bukan kehancuran, melainkan kejelasan bahwa penilaian publik bukanlah tolok ukur yang sahih untuk menilai diri. Pada akhirnya, monolog batin yang matang harus berani bertanya, apakah yang aku tunjukkan kepada dunia benar-benar mencerminkan siapa diriku? Atau sekadar apa yang ingin aku jual? Pertanyaan ini bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menyadarkan. Karena di tengah hiruk-pikuk branding digital, hanya kehidupan batin yang jernih yang dapat menjaga seseorang agar tidak kehilangan identitasnya. Personal branding mungkin menjadi alat penting di era modern. Namun yang lebih penting adalah memastikan bahwa kita tidak kehilangan diri dalam proses membangunnya. Sebab citra bisa berubah, tetapi integritas adalah kekuatan yang bertahan. Dan dalam pandangan Stoik, kekuatan itulah yang menentukan kualitas hidup manusia, bukan seberapa menarik ia tampak di mata dunia, tetapi seberapa jujur ia berdiri di hadapan dirinya sendiri. Budaya komentar. Ketika pendapat orang terasa mengendalikan hidup dalam jagat digital yang semakin luas, setiap manusia kini hidup dalam ruang publik yang tidak pernah benar-benar sunyi. Di sana, komentar hadir bagaikan gema yang terus berulang, membentuk atmosfer baru yang membingkai cara seseorang memandang dirinya sendiri. Budaya komentar, yang pada mulanya sekadar sarana berdiskusi, telah berkembang menjadi kekuatan sosial yang mampu memengaruhi harga diri, keputusan, bahkan arah hidup seseorang. Dan dalam kesunyian batinnya, manusia modern seringkali bertanya, seberapa besar kendali yang sebenarnya dimiliki opini orang lain atas hidupku? Kita hidup pada masa di mana setiap tindakan dapat direspons oleh siapa saja, kapan saja. Unggahan sederhana bisa melahirkan pujian, kritik, atau ejekan dalam hitungan detik. Ketika seseorang memposting sesuatu, ada perasaan halus namun kuat yang muncul, harapan agar diterima, agar diapresiasi, agar tidak disalahpahami. Namun di balik harapan itu, tersembunyi ketakutan yang jauh lebih besar, ketakutan akan ditolak. Ketakutan itulah yang membuat manusia secara perlahan menyesuaikan diri dengan ekspektasi publik yang bahkan tidak jelas bentuknya. Stoikisme memberikan penegasan filosofis yang sangat relevan dalam konteks ini. Reputasi berada di luar kendali kita. Epictetus bahkan menyebut reputasi sebagai hal eksternal yang tidak boleh dijadikan dasar nilai diri. Ketika seseorang
membiarkan pendapat orang lain mengendalikan emosinya. Ia telah menyerahkan kebebasan batinnya kepada tangan-tangan tak dikenal di dunia maya. Ia seolah menjadi boneka yang tersentak oleh setiap tarikan komentar, baik positif maupun negatif. Dalam monolog formal yang mendalam, seseorang mungkin merasakan bahwa komentar telah berubah menjadi penguasa baru dalam masyarakat digital. Ia tidak lagi berdialog dengan dirinya sendiri, tetapi dengan kemungkinan penilaian orang lain. Satya, langkah dihitung berdasarkan persepsi publik, bukan berdasarkan prinsip diri. Akibatnya, tindakan kehilangan kejujuran, dan pilihan kehilangan ketulusan. Ia hidup bukan sebagai dirinya, melainkan sebagai bayangan dari apa yang diharapkan oleh para pengamat tak terlihat. Budaya komentar juga telah membentuk ketidakseimbangan emosional yang kronis. Pujian dapat membangkitkan rasa percaya diri, namun kritik dapat menghancurkan ketenangan dalam hitungan detik. Padahal keduanya sama-sama tidak stabil, sama-sama tidak dapat diandalkan. Stoikisme mengajak seseorang untuk berdiri di atas alas yang lebih kokoh karakter pribadi. Ketika seseorang bertindak berdasarkan nilai-nilai batinnya, komentar menjadi sekadar suara latar yang tidak mampu menggoyahkan pondasi dirinya. Namun realitasnya, banyak orang kini mengukur harga dirinya dari reaksi publik. Mereka merasa lebih bernilai ketika mendapatkan banyak likes, lebih dihargai ketika menerima pujian, dan lebih layak ketika dipuji atas pencapaian tertentu. Tetapi ironi terbesar ialah, semakin seseorang bergantung pada komentar, semakin rapuh ia menjadi. Sebab, validasi eksternal tidak pernah tetap. Ia berubah seperti angin, membawa pikiran ke sana kemari. Monolog batin yang sehat seharusnya berkata, "Aku mendengar komentar, tetapi aku tidak tunduk padanya." Kalimat sederhana ini mengandung kebijaksanaan stoik yang mendalam. Manusia tidak bisa melarang orang berkomentar. Itu bukan wilayah kendalinya. Yang dapat dikendalikan adalah bagaimana ia memersepsikan komentar itu, bagaimana ia meresponsnya, dan bagaimana ia menjaga diri agar tidak digoyahkan oleh suara-suara yang tidak pernah berhenti bermunculan. Stoikisme mengajarkan bahwa seseorang harus mengukur dirinya dari tindakan yang sesuai dengan prinsip, bukan dari penilaian publik. Ketika ia mengambil keputusan dari kebijaksanaan batin, komentar orang lain menjadi hal yang netral. Tidak perlu ditolak, tidak perlu diikuti. Ia hanya dibiarkan lewat, seperti angin yang menyentuh tubuh, namun tidak mengubah arah perjalanan. Poda akernia, budaya komentar akan selalu ada. Ia tidak dapat dihilangkan. Namun kekuatan sejati terletak pada kemampuan seseorang untuk tetap berdiri tegak di tengah badai opini. Ketika hidup tidak lagi dikendalikan oleh reaksi publik, seseorang mulai merasakan kebebasan yang selama ini hilang. Kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa dalih, tanpa topeng, tanpa rasa takut yang berlebihan terhadap apa yang orang lain pikirkan. Dan di titik itulah, kehidupan batin menemukan ruangnya kembali, ruang yang sunyi, jernih dan bebas dari gemuruh komentar yang selama ini memenuhi pikiran. Sebab hanya dalam keheningan itulah, seseorang dapat menemukan dirinya yang sejati. Toxic positivity dipaksa selalu terlihat baik di depan publik. Dalam wajah modernitas yang penuh tekanan, manusia menemukan dirinya berada di tengah tuntutan emosional yang semakin absurd. Keharusan untuk selalu terlihat baik, kuat, bahagia, dan tidak terguncang oleh apapun. Masyarakat kini tidak hanya menuntut pencapaian dan performa, tetapi juga menuntut perasaan yang sempurna. Dalam ruang publik digital, kesedihan sering dianggap sebagai kelemahan, kerentanan dianggap sebagai kegagalan, dan kemarahan dianggap sebagai tanda ketidakmatangan. Di balik senyum yang dipaksakan, muncul konsep yang memikat namun berbahaya, toxic positivity. Fenomena ini tampaknya halus, seolah mendorong seseorang untuk tetap optimis. Namun dalam praktiknya, toxic positivity menghasilkan tekanan emosional yang menyesakkan. Ia membuat seseorang merasa tidak pantas untuk berada dalam kesedihan, membuatnya malu untuk mengungkapkan kecemasan, dan membuatnya menahan rasa sakit hanya karena takut merusak citra publik yang selama ini ia pelihara. Dalam monolog batin yang lebih jujur, seseorang mungkin berbisik, "Aku tampak baik di luar, tetapi batinku sebenarnya sedang retak." Stoikisme memandang keadaan ini dengan kejernihan yang berbeda. Para filsuf stoik tidak pernah mengajarkan bahwa manusia harus selalu bahagia. Mereka tidak mewajibkan seseorang untuk tersenyum di tengah badai kehidupan. Sebaliknya,
Mereka menekankan pentingnya menerima emosi apa adanya, tanpa melawan, tanpa memaksa, dan tanpa memalsukan. Bagi Stoik, ketenangan bukanlah hasil dari penyangkalan terhadap rasa sakit, melainkan kemampuan untuk menghadapinya dengan keberanian dan rasionalitas. Dalam dunia yang memuja kebahagiaan sebagai standar tunggal, toxic positivity justru merampas hak seseorang untuk merasakan pengalaman emosional secara utuh. Ia menciptakan jarak antara kehidupan publik dan kehidupan batin. Ketika seseorang merasa harus menampilkan sisi cerah setiap saat, ia mulai takut memperlihatkan dirinya yang sebenarnya. Kejujuran emosional dipendam, dan pada akhirnya manusia menjadi aktor yang memainkan peran kebahagiaan, meski jiwanya sedang menjerit. Monolog formal yang lahir dari renungan mendalam akan berkata, ada kekuatan dalam menerima bahwa aku tidak selalu baik-baik saja. Pengakuan sederhana ini adalah bentuk keberanian emosional yang seringkali terlupakan. Toxic positivity menyabet manusia dalam ilusi bahwa kebahagiaan harus konstan, padahal kehidupan tidak pernah berjalan dalam satu warna. Ada masa-masa kelam yang perlu diakui, ada luka yang perlu diperhatikan, dan ada rasa sakit yang perlu diberikan ruang untuk dipahami. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan adalah bagian dari alam. Tidak ada gunanya berpura-pura bahwa segalanya baik ketika kenyataan berkata sebaliknya. Ketika seseorang menerima perasaannya tanpa menyangkal, ia sebenarnya sedang melakukan tindakan stoik yang paling esensial, memahami apa yang berada dalam kendalinya dan apa yang tidak. Ia tidak mengontrol apa yang ia rasakan, tetapi ia dapat mengontrol bagaimana ia menanggapinya. Budaya modern yang memaksa setiap orang untuk tampil bahagia justru membuat manusia kehilangan kedalaman emosional. Orang-orang menjadi pandai menyembunyikan rasa sakit, tetapi tidak pandai menyembuhkan diri. Mereka terlihat kuat di mata dunia, namun rapuh di dalam. Inilah bentuk penderitaan baru yang diciptakan oleh era digital. Penderitaan yang sunyi, tertutup, dan tidak mendapatkan ruang untuk diakui. Dalam konteks ini, Stoikisme memberikan pengingat yang membebaskan. Kebajikan bukanlah tentang selalu tampak positif, tetapi tentang bersikap jujur dan teguh dalam menghadapi kenyataan. Orang yang kuat bukanlah orang yang selalu tersenyum, tetapi orang yang mampu berdiri tetap meski hatinya sedang goyah. Orang yang bijak bukanlah yang menutupi rasa sakitnya, tetapi yang mampu memahami rasa sakit itu tanpa membiarkan dirinya diperbudak olehnya. Pada akhirnya, toxic positivity akan terus hidup dalam budaya publik yang dangkal. Ia akan memaksa manusia untuk menampilkan cahaya, meski hidup sedang gelap. Namun kekuatan sejati seseorang terletak pada kemampuan untuk menolak tekanan tersebut dan memilih kejujuran emosional sebagai landasan hidup. Dalam keheningan batin, seseorang akan menyadari bahwa ia tidak perlu terlihat baik setiap saat untuk menjadi manusia yang layak. Sebab pada akhirnya, kehidupan batin yang jujur jauh lebih berharga daripada kehidupan publik yang sempurna. Dan hanya ketika seseorang berani menghadapi sisi kelam dirinya, ia dapat menemukan ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh penampilan luar yang dipaksakan. Kehidupan batin yang runtuh di balik prestasi publik di zaman ketika pencapaian dihargai lebih tinggi daripada ketenangan. Manusia sering terjebak dalam paradoks yang menyakitkan. Semakin tinggi seseorang terlihat di mata publik, semakin besar kemungkinan ia sedang runtuh dalam dirinya sendiri. Prestasi yang seharusnya menjadi buah dari kedalaman karakter, kini berubah menjadi topeng yang dipakai untuk menutupi kerapuhan batin. Dan dalam keheningan yang jarang dibagikan kepada siapa pun, terselip bisikan lirih, aku tampak berhasil. Tetapi kenapa aku merasa kosong? Dalam dunia modern, keberhasilan tidak hanya dihitung dari kualitas hidup seseorang, tetapi dari bagaimana ia menampilkan kualitas itu kepada dunia. Orang-orang merayakan promosi, kekayaan, popularitas, dan koneksi sosial, tetapi jarang bertanya, bagaimana keadaan batin sang pemilik prestasi? Apakah ia benar-benar bahagia? Apakah ia merasa utuh? Ataukah ia hanya mengikuti arus tuntutan sosial yang mengagungkan pencapaian eksternal, sembari mengabaikan kesehatan jiwanya? Fenomena ini menciptakan generasi manusia yang pandai membangun prestasi, tetapi kehilangan kemampuan dasar untuk mendengar dirinya sendiri. Mereka hidup dalam kecepatan yang tidak memberi ruang untuk bertanya, apakah jalan yang sedang dijalani ini benar-benar milik mereka,
atau hanya pantulan dari ekspektasi sosial yang tak pernah puas? Stoikisme memberikan perspektif yang begitu tajam terhadap penyakit batin ini. Para filsuf Stoik mengingatkan bahwa kejayaan dunia luar pujian, posisi, reputasi adalah hal-hal yang tidak stabil dan berada di luar kendali kita. Ia bisa datang tanpa kita minta, dan ia bisa hilang tanpa kita kehendaki. Menjadikan prestasi sebagai sumber identitas berarti membangun rumah di atas pasir. Pada saat badai kritik datang, atau ketika sorotan berpindah ke orang lain, fondasi itu akan retak. Dalam monolog formal yang reflektif, seseorang mungkin berucap, "Aku telah mencapai banyak hal, tetapi mengapa hatiku tidak pernah merasa penuh?" Inilah pertanyaan eksistensial yang sering mengunjungi mereka yang hidup dalam stres. Sebab publik kerap salah mengira bahwa keberhasilan lahir dari motivasi yang kuat. Padahal seringkali ia lahir dari ketakutan-ketakutan untuk kalah, ditinggalkan, atau tidak dianggap berharga. Ketika prestasi dijadikan pelarian dari ketakutan, maka betapapun tinggi pencapaian itu, ia tidak pernah memberi ketenangan. Kehidupan batin yang runtuh seringkali tidak tampak. Seseorang bisa terlihat tangguh, percaya diri, bahkan inspiratif bagi banyak orang. Tetapi di dalam dirinya, terdapat ruang kosong yang tidak disadari publik. Ruang ini muncul ketika manusia kehilangan keterhubungan dengan nilai-nilai terdalamnya. Ia terus berlari, namun tidak tahu lagi apa yang sebenarnya sedang ia kejar. Stoikisme mengajak seseorang untuk membalikkan orientasi hidup, dari mengejar pengakuan menjadi membangun karakter, dari menumpuk prestasi menjadi memperkuat kebijaksanaan, dari mencari sorotan menjadi mencari keutuhan diri. Sebab, bagi Stoik, kemenangan terbesar bukanlah kemenangan yang disoraki orang banyak, tetapi kemenangan melawan kekacauan batin. Prestasi publik bisa menjadi berkah, tetapi hanya jika ia tumbuh dari pondasi batin yang kuat. Tanpa pondasi itu, prestasi justru menjadi beban. Manusia akan merasa harus selalu lebih, harus selalu unggul, harus selalu memuaskan ekspektasi orang lain. Dan dalam proses yang melelahkan itu, ia mengorbankan ketenangan yang seharusnya menjadi inti kehidupannya. Dalam kesunyian refleksi, seseorang harus berani bertanya, apakah pencapaian ini membangun diriku atau justru merusakku? Pertanyaan ini menuntut kejujuran yang tidak bisa digantikan oleh pujian publik. Sebab dunia hanya melihat permukaan, tetapi hanya diri sendiri yang mengetahui kedalaman luka atau kekosongan yang tersembunyi. Pada akhirnya, hidup bukanlah kompetisi untuk menjadi yang paling bersinar di mata orang lain. Hidup adalah perjalanan untuk menemukan tempat yang paling damai dalam diri sendiri. Prestasi publik dapat hilang dalam sekejap, tetapi kehidupan batin yang kuat akan menjadi bekal yang bertahan bahkan di tengah kegagalan. Stoikisme mengingatkan bahwa manusia tidak pernah dinilai dari apa yang ia miliki, tetapi dari siapa ia ketika semua itu diambil darinya. Dan jika dalam perjalanan prestasi seseorang kehilangan dirinya, maka tidak ada kemenangan yang benar-benar berarti. Sebab yang paling penting bukan seberapa tinggi seseorang berdiri di hadapan publik, tetapi seberapa dalam ia berdiri di hadapan dirinya sendiri. Keseimbangan antara aktualisasi diri dan kebutuhan menjaga ruang pribadi dalam peradaban modern yang bergerak cepat. Manusia hidup di dalam paradoks yang semakin sulit dipecahkan. Keinginan untuk terlihat, diakui, dan dihargai oleh publik. Tetapi pada saat yang sama juga kebutuhan mendasar untuk mempertahankan ruang pribadi yang aman bagi jiwa. Di era digital, konsep aktualisasi diri berubah wujud dari perjalanan sunyi ke dalam diri menjadi sebuah pertunjukan yang seolah harus disaksikan orang banyak. Dan disinilah tantangan muncul. Bagaimana seseorang dapat bertumbuh mania diversi terbaik dirinya tanpa kehilangan kedalaman batin yang hanya dapat dipelihara dalam kesunyian. Jika kita meninjau kembali gagasan para filsuf Stoik, mereka selalu menekankan pentingnya bekerja pada karakter, bukan pada citra. Aktualisasi diri dalam pengertian paling hakiki adalah proses internal sebuah perjalanan yang tidak membutuhkan tepuk tangan, tidak memerlukan penonton, dan bahkan seringkali tidak dapat dipahami oleh orang lain. Namun, realitas sosial hari ini menciptakan sebuah tekanan. Nilai aktualisasi diri seseorang hampir selalu diukur dari seberapa besar keterlihatannya, seberapa banyak pencapaiannya dipublikasikan, dan seberapa sering kehidupan pribadinya menjadi konsumsi publik. Ketika setiap langkah kecil perkembangan diri
seolah harus dirayakan dengan unggahan, kita harus bertanya, apakah kita sungguh bertumbuh? Ataukah kita hanya sedang memperindah narasi yang ingin kita percayai tentang diri kita sendiri? Dalam digital, manusia bisa terjebak dalam ilusi bahwa aktualisasi diri harus selalu diperlihatkan, bahwa setiap pencapaian kehilangan nilai jika tidak disaksikan orang lain, padahal pertumbuhan paling berharga justru terjadi saat tidak ada seorang pun yang melihat saat seseorang bergulat dengan ketakutannya, memperbaiki kelemahannya, atau mengambil keputusan berat dalam diam. Namun, menjaga ruang pribadi di era ini bukan perkara sederhana. Masyarakat modern seringkali membuat keheningan terasa seperti sesuatu yang mencurigakan. Tidak membagikan sesuatu dianggap sebagai tanda bahwa tidak ada hal menarik dalam hidup. Tidak ikut bersuara dianggap sebagai ketertinggalan. Dengan cara yang halus, tetapi kuat, tekanan untuk terus hadir di dunia publik membentuk pola mental bahwa nilai diri tergantung pada keterlibatan sosial yang terus-menerus. Disinilah pentingnya keseimbangan. Stoikisme tidak pernah meminta manusia untuk menarik diri sepenuhnya dari dunia publik. Sebaliknya, ia mengajak seseorang hadir secara utuh, tetapi tanpa membiarkan penilaian publik menjadi pusat gravitasi kehidupannya. Aktualisasi diri tetap hadir dan berperan, tetapi ia bertumbuh dari akar yang berada di dalam, bukan dari sorotan lampu panggung eksternal. Seseorang dapat aktif berkontribusi, berbicara, berkarya, dan berinteraksi, namun tetap menjaga bagian terdalam dirinya sebagai wilayah yang tidak dapat dijangkau dunia luar. Keseimbangan ini menuntut keberanian untuk menahan godaan, menunjukkan segala hal, keberanian untuk membiarkan proses berlangsung dalam kesunyian, dan keberanian untuk menerima bahwa tidak semua bagian dari diri harus diumumkan agar dianggap nyata. Dalam dunia yang menghargai keterpaparan, menjaga ruang pribadi adalah tindakan radikal, dan justru dalam tindakan radikal itulah ketenangan batin dibangun. Pada akhirnya, aktualisasi diri sejati bukanlah tentang seberapa sering kita terlihat, tetapi seberapa jauh kita mengenali diri kita sendiri tanpa perlu disaksikan siapapun. Ruang pribadi menjadi tempat di mana karakter ditempa, dan ruang publik menjadi tempat di mana karakter itu diuji. Jika kita dapat menjaga keseimbangan keduanya, maka kita tidak hanya hadir sebagai sosok yang tampak mengesankan di mata orang lain, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki kedalaman, keteguhan, dan ketenangan di dalam dirinya sendiri. Tekanan sosial untuk terus hadir secara publik dan dampaknya pada kedalaman hidup batin dalam lanskap sosial modern yang dibangun oleh konektivitas tanpa henti. Ada sebuah tekanan yang begitu halus, namun mengakar kuat. Tuntutan untuk selalu hadir, untuk selalu terlihat, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita aktif, relevan, dan terus bergerak. Kehadiran publik bukan lagi pilihan, tetapi seolah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi agar seseorang tidak dianggap tertinggal dari arus kehidupan. Dan tekanan inilah yang perlahan mengikis kedalaman hidup batin manusia. Sesuatu yang sejatinya menjadi pusat dari ketenangan dan keutuhan diri. Jika kita melihat ke belakang, kehidupan batin merupakan wilayah yang sakral, tempat seseorang menimbang keputusan memahami diri dan merawat emosi paling pribadi. Namun, di era digital, batas antara yang pribadi dan yang publik menjadi semakin kabur. Meditasi pagi harus diabadikan, momen hening harus dirangkai menjadi estetika, dan proses refleksi diri dituntut untuk memiliki nilai tampil. Bayangkan sebuah ironi. Seseorang ingin menenangkan pikiran, tetapi merasa terdorong untuk membagikannya agar dunia tahu bahwa ia sedang menjadi versi lebih baik dari dirinya. Tekanan itu hadir dalam banyak bentuk. Ada rasa bersalah ketika tidak aktif di media sosial, seakan-akan ketidakhadiran sama dengan kehilangan koneksi sosial. Ada kekhawatiran bahwa diam akan membuat seseorang terlupakan. Ada pula ketakutan bahwa jika tidak menunjukkan pencapaian, orang lain akan menganggap hidupnya stagnan. Tekanan mental semacam ini menciptakan sebuah siklus yang melelahkan. Manusia hidup bukan untuk mengalami, tetapi untuk melaporkan. Bukan untuk mendalami, tetapi untuk mempertontonkan. Stoikisme memberikan perspektif yang tegas mengenai hal ini. Para filsuf kuno itu mengingatkan bahwa nilai hidup tidak terletak pada sorotan eksternal, tetapi pada kejernihan internal. Kihit batin adalah tempat seseorang membangun keteguhan, integritas, dan keberanian moral, nilai-nilai yang tidak dapat dipamerkan,
tetapi hanya dapat dirasakan melalui keheningan reflektif. Ketika tekanan sosial menuntut kehadiran publik terus-menerus, seseorang dipaksa memindahkan fokus dari pembangunan karakter ke pembangunan citra. Sementara citra mudah berubah dan seringkali rapuh, karakter justru membutuhkan waktu, pengorbanan, dan kesabaran untuk bertumbuh. Dampaknya pada kedalaman batin tidak bisa dianggap remeh. Ketika seseorang menghabiskan energi untuk mempertahankan eksistensi publik, ia kehilangan ruang untuk mendengar suara hatinya sendiri. Ia menjadi terlalu sibuk berinteraksi sehingga lupa berintrospeksi. Pikiran menjadi dangkal karena waktu untuk merenung tergerus oleh kewajiban untuk terus tampil. Emosi menjadi rapuh karena validasi eksternal menggantikan penguatan internal. Dalam kondisi seperti itu, manusia tampak hidup dengan penuh aktivitas, tetapi batinnya kosong, cepat lelah, dan mudah goyah. Lebih jauh, tekanan untuk selalu hadir dapat menimbulkan distorsi identitas. Ketika seseorang mulai menampilkan versi dirinya yang paling dapat diterima publik, ia berisiko kehilangan koneksi dengan versi dirinya yang sebenarnya. Ia mulai menyesuaikan perilaku berdasarkan ekspektasi sosial, bukan berdasarkan kompas moral pribadi. Lama-kelamaan, yang publik menjadi lebih dominan daripada yang privat, yang tampil lebih penting daripada yang otentik. Ini adalah kondisi yang berbahaya, karena seseorang dapat menjadi asing bagi dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa ketidakhadiran bukanlah kelemahan. Justru, keberanian untuk mundur sejenak dari hiruk-pikuk sosial adalah bentuk kebijaksanaan. Seseorang membutuhkan ruang batin seperti halnya tubuh membutuhkan istirahat. Dengan mengambil jarak dari layar, dari opini publik, dari ritme yang memaksa kita untuk terus tampil, seseorang dapat kembali menemukan kedalaman batinnya. Di dalam ruang tenang inilah, seseorang belajar memahami motivasi, merawat nilai-nilai, dan mengevaluasi hidup tanpa gangguan. Pada akhirnya, kita perlu kembali menegaskan bahwa kehadiran publik tidak harus menjadi pusat kehidupan. Manusia bukan makhluk panggung yang harus selalu disaksikan. Ada kekayaan batin yang hanya dapat dibangun dalam keheningan, dan justru kekayaan itulah yang menentukan kualitas hidup seseorang. Jika kita mengizinkan tekanan sosial untuk mendikte intensitas kehadiran kita, maka kita menyerahkan kendali hidup kepada opini orang lain. Tetapi bila kita menjaga kedalaman batin dengan teguh, maka kita dapat hadir di dunia publik dengan cara yang lebih bijaksana, bukan karena tekanan, tetapi karena pilihan yang disadari dan berakar pada integritas diri. Menemukan identitas asli tanpa harus bergantung pada sorotan publik dalam dunia yang semakin menilai manusia dari seberapa sering ia muncul, seberapa keras ia bersuara, dan seberapa terang ia bersinar di ruang publik. Pertanyaan tentang identitas menjadi semakin sulit dijawab. Banyak orang merasa dirinya mengetahui siapa dirinya, padahal yang mereka ketahui hanyalah versi diri yang telah dibentuk oleh sorotan, oleh komentar, oleh ekspektasi, dan oleh tekanan sosial yang halus, namun terus-menerus memaksa mereka menjadi sesuatu yang dapat diterima publik. Lantas, bagaimana seseorang menemukan identitas asli ketika dunia luar menempatkan begitu banyak lapisan di atas keaslian itu? Identitas sejati tidak pernah ditemukan melalui keramaian. Ia tumbuh dalam ruang batin yang sunyi, di mana seseorang berani menghadapi dirinya tanpa pembelaan, tanpa ornamen, tanpa kebutuhan untuk terlihat kuat ataupun sempurna. Namun, era modern membuat keheningan terasa seperti kemewahan yang sulit. Rutinitas digital menuntut seseorang untuk terus memperbarui dirinya agar relevan. Kecenderungan ini menciptakan distorsi. Manusia mulai mendefinisikan dirinya berdasarkan persepsi eksternal, bukan berdasarkan refleksi internal ketergantungan pada sorotan publik, menyebabkan seseorang menjalani hidup dengan orientasi yang salah. Ia mungkin merasa percaya diri karena mendapat pujian, padahal kepercayaan diri yang lahir dari validasi adalah kepercayaan diri yang rapuh, mudah runtuh. Ketika arus pujian terhenti, ia mungkin merasa berharga karena dilihat banyak orang. Padahal, nilai diri yang bergantung pada jumlah penonton selalu membutuhkan panggung baru. Identitas seperti itu tidak pernah stabil, karena ia dibangun di atas permukaan, bukan di kedalaman. Stoikisme mengingatkan bahwa seseorang tidak boleh menyerahkan definisi dirinya kepada orang lain. Kita lebih menderita oleh imajinasi daripada oleh kenyataan, kata Seneca. Begitu pula identitas.
Banyak orang menderita karena berusaha memenuhi imajinasi orang lain tentang diri mereka. Mereka terjebak dalam pengejaran tanpa akhir untuk menjadi versi diri yang dapat diterima publik, bukan versi diri yang jujur. Identitas menjadi performatif, dan ketika identitas menjadi performatif, batin perlahan kehilangan integritasnya. Menemukan identitas asli berarti berani melihat diri apa adanya, bukan dalam kaca media sosial, tetapi dalam cermin batin. Ini bukan proses yang menyenangkan. Seseorang mungkin menemukan ketakutan yang selama ini disembunyikan, kelemahan yang selama ini diabaikan, atau nilai-nilai yang selama ini hanya disebut tetapi tidak pernah dijalani. Namun justru dari kejujuran itulah identitas sejati bertumbuh. Identitas tidak dibangun dari kesempurnaan, tetapi dari pengakuan akan kerapuhan diri dan tekad untuk memperbaikinya secara konsisten. Untuk mencapai tahap ini, seseorang harus berani mengambil jarak dari sorotan publik. Jarak ini bukan berarti menghilang sepenuhnya, tetapi menata ulang orientasi. Hadir bukan untuk dilihat, tetapi untuk memberi makna. Berbicara bukan untuk menerima tepuk tangan, tetapi untuk menyampaikan kejujuran. Berkarya bukan untuk diperhatikan, tetapi untuk memenuhi panggilan batin. Ketika orientasi berpindah dari eksternal ke internal, identitas mulai menemukan pijakannya. Dunia modern seringkali mengajarkan bahwa identitas adalah sesuatu yang harus dibangun di luar. Kita dipaksa memikirkan bagaimana ingin dikenal, bukan siapa kita sebenarnya. Padahal, identitas sejati justru ditemukan saat seseorang tidak sedang tampil untuk siapapun. Ketika tidak ada kamera, tidak ada penonton, tidak ada penilaian, itulah saat seseorang bisa bertanya dengan jujur, "Siapa saya?" Ketika tidak ada yang melihat, pertanyaan sederhana itu adalah fondasi dari kebebasan batin. Sebab hanya ketika seseorang mengetahui siapa dirinya tanpa sorotan, ia dapat kembali ke sorotan dengan sikap yang lebih dewasa, lebih stabil, lebih tenang. Ia tidak lagi bergantung pada penilaian publik untuk merasa berharga. Ia tidak lagi ditentukan oleh komentar atau ekspektasi. Ia hadir di ruang publik bukan karena kebutuhan akan pengakuan, tetapi karena kesadaran akan nilai diri yang telah matang dari dalam. Pada akhirnya, menemukan identitas asli adalah perjalanan yang tidak membutuhkan sorotan. Justru sorotan seringkali menghalanginya. Identitas sejati adalah perpaduan antara integritas yang dijaga, nilai-nilai yang dijalani, serta keberanian untuk hidup terus sesuai dengan kompas batin, meskipun dunia meminta hal yang berbeda. Dan ketika seseorang akhirnya menyadari hal ini, ia akan memahami bahwa hidup bukan soal terlihat, tetapi soal menjadi. Identitas sejati bukanlah bayangan yang dibentuk orang lain, melainkan cahaya yang muncul dari dalam diri. Dan cahaya itu tidak memerlukan panggung untuk tetap bersinar.